Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat hubbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan seseorang hamba itu dipandang dari sudut pergaulan dengan orang lain. Halaman 72. Yang semalam kita itu dipandang pergaulan kita tentang cara kita menjalankan agama itu terbagi tiga juga semalam. Ada dipadahkan yang untung ganal, robih, ada yang dipadahkan salamat, ada yang dipadahkan rugi. Kita mun kada kawa untung di dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala minimal salamat. Maksud salamat kawa mengerjakan yang wajib, walaupun kada kawa menggawi yang sunat-sunatnya. Amun sudah kada kawa menggawi yang wajib berarti khasir semalam nih tuh. Arti khasir ini rugi dan celaka. Nah jadi mun kada kawa untung gana salamat barang. Jangan sampai kita golongan yang khasir, yang rugi. Arti rugi tadi kada kawa mengerjakan yang wajib-wajibnya. Itu dilihat dari sudut kita menjalankan agama di dalam keseharian kita. Amun dipandang jasidin seseorang hamba itu dipandang dari sudut pergaulannya dengan orang lain, itu terbagi kepada 3 derajat. Ini mun kita bergaul dengan makhluk Allah, nah terbagi kepada 3 derajat. Pertama, laksana malaikat. Ada orang yang bergaul dengan orang itu nangkaya malaikat yang mulia, yaitu yang suka berbuat baik kepada orang lain. Ketujuh, berbuat baik kepada orang lain, yaitu seseorang yang berusaha menunaikan hajat orang lain, maka dengan cara yang penuh kasih sayang, maksudnya ikhlas dan lemah lembut, dan senantiasa melakukan perkara-perkara yang dapat menggembirakan hati mereka itu. Nah, jadi ada manusia nangka itu bakal lakuan nya bisi prinsip hendak menyenangkan orang lain, dan inya sudah berisi ikhlas di hatinya. Nah, ini golongan pertama nangkaya malaikat. Yang kedua, bergaul dengan manusia itu seperti atau laksana binatang dan benda keras, benda mati, kayak batu, atau binatang kayak kucing, ayam, yaitu seseorang yang tidak memberi kebaikan kepada orang lain. Batu atau dikartak pinggir jalan, batu ganal, batu halus, kita tabarusuk ini berdiam
Ya kalau pelupangnya berpikir hendak yang misalnya hendak menolong kada juga. Dan tidak pula dia menolak perkara yang menyakiti mereka. Nah, jadi seandainya orang ini melihat orang lain memerlukan pertolongan, inya kada menolongi. Seandainya inya melihat orang lain dapat bahaya, inya pun kada umpat menegahnya. Artinya nah kayak batu tuh bang. Cuma inya teh kada ada berpikir menyakiti orang. Nah di situ untungnya. Mun inya kada menyakiti lawan orang, artinya orang-orang aku dinya. Nah ini golongan yang kedua, ada jonang kayak itu orang-orang aku. Nah yang ketiga, laksana kalajengking atau ular atau binatang buas kayak singa, harimau, itu apalagi lapar kalau diparakip kan. Di tengah hutan situ ular gen jejak kemuntutnya. Atau kalajengking sorong je tangan. Nah, ada manusia yang kayak ini, maka yaitu seseorang yang tidak diharapkan kebaikannya. Kadang kala kita mengharap kebaikan dari ular patuknya, mengharap kebaikan dari kalajengking kada kala juga. Dan dijauhi kejahatannya. Kita melihat orang itu, nangkanya kita melihat ular menghindar kita. Nah, oleh karena itu, Jisidin, apabila engkau tidak mampu mencapai ketinggian derajat seperti malaikat, artinya ketujuh mahimungakan orang lain, menggembirakan. Arti menggembirakan ini maulah orang nyaman itu nah, ketujuh. Kadakawa kita nang kayak itu, maka janganlah engkau menjadi lebih rendah dari derajat binatang dan benda-benda yang keras, yaitu turun kepada derajat kalajengking ya kita. Amun kadakawa menggembirakan hati orang tadi kita kada bisa, nah setidaknya derajat yang nomor 2 seperti benda mati aja, atau seperti binatang kayak ayam. Ayam tuh melihat kita dalam keadaan kesengsaraannya berdiam ya tahu urusannya aja. Nah, paling kadang kita kayak itu. Cuma kita melihat ayam bukalah kita. Kada loh kok. Nah, beda kalau kita melihat ular bisa menghindar kita. Karena bisa berbahaya. Nah, setidaknya kita kayak ayam barang. Walaupun kada membantu, cuma kada menyakiti gitu nah. Ular dan binatang buas yang suka menyakiti orang lain itu kada kawa diparaki Jasidin. Kada kawa diparaki, bahkan dihindari. Nah itu maksudnya. Jadi jikalau engkau ridha bagi dirimu untuk berada di bawah daripada derajat a'la illiyin, kita nih ridha, arti ridha nih hakun aja tuh. Kedudukan derajat pergaulan kita di bawah a'la illiyin. Apa itu? Yaitu derajat yang paling tinggi daripada segala yang tinggi, yaitu derajat malaikat tadi. Mun kita ridho aja kita di bawah ninto, artinya kadakawa kita duduk di situ tuh. Maka pilih pilihan kedua, yaitu janganlah engkau ridho bagi dirimu dengan derajat asfala safilin, yaitu derajat yang rendah daripada segala yang rendah, yaitu derajat yang ular kalajengking tadi. Nah, panangahan barang ya orang. Nah, kadakawa kita menyamani orang, nah jangan menyakiti orang. Dan jikalau engkau tidak mampu membuat perkara yang dapat menguntungkan orang lain, itu maksudnya lah, maka janganlah membuat perkara yang merugikan orang lain. Nah, itu. Jadi bila kita kawa menguntungkan orang lain itu derajatnya a'la illiyin. Kalau kita merugikan orang lain derajatnya asfala safilin. Arti a'la itu paling tinggi, arti asfala itu paling rendah. Makanya aspal itu pun ambilannya di Al-Quran tuh. Tuh aspala tuh, aspal aja. Dasar di bawah aspalnya kok anaknya. Di sepanjang hari janganlah engkau. Nah, di sepanjang hari mulai imbas sunat duha tuh menuju waktu zuhur, janganlah engkau melakukan sesuatu kecuali perkara yang dapat memberi manfaat bagi akhiratmu
atau sekurang-kurangnya melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kehidupan duniamu. Nah, mun kada kawa urusan akhirat, urusan dunia bagus. Maksudnya nang ini mun kada jadi pahala, jadi bares barang. Nah itu tuh. Jadi pahala kada jadi bares kada. Maka sia-sia narannya. Bagi kehidupan duniamu ini yang engkau tidak dapat lari daripadanya. Nah, kata kawan kita lari dari kehidupan di dunia. Ya kalau ada berusaha di dunia ini, ada ya bagawi, itu mau kada mau digawi, mas sudah sunatullah nang kayak itu. Dan engkau berhajat kepada menggunakan manfaat dunia itu untuk mencari pahala akhirat. Nah, yang digaris bawahina, mencari pahala akhirat. Jadi walaupun dunia yang kita ikuti, yang kita ambil, yang kita sasah, yang kita kejar, yang kita gawi, tapi ujung-ujungnya untuk mencari pahala akhirat. Maka dunia tadi dihukumi akhirat juga. Kalau mencari dunia lalu engget dunia itu aja, kada tambus penggunaannya ke akhirat, itu kada bapai. Ujar orang India, mana kata hayai? Artinya jadi tahi aja. Nah, tapi kalau punya tambus ke urusan akhirat, maka dunia tadi jadi akhirat. Makanya jangan kita kira lah orang di pasar itu orang dunia. Banyak orang yang di pasar iwak tuh orang akhirat banyak. Walaupun gawiannya dunia, napa niatnya nintupang? Becatukan hari-hari long iwak nih, napa niatnya? Oh, niatnya untuk kegiatan akhirat sekalinya inya. Aku nih jadinya bila berhujung seini najanya, aku hendak ini yang hendak ini hendak nukar sabida motor misalnya, sabida motor hendak sekawa ke majelis ilmu nyaman aja. Masalahnya ini bisa pindah aja hanya aja. Nah, berarti kan pikirannya tadi untuk urusan-urusan di akhirat. Dan apabila engkau tidak mampu, nah jadilah ini nani yang sebelum ulun teruskan ini nani papadahan yang menggejali. Jangan sekali-kali kita menggawi urusan dunia ini, usaha kita tuh kada diniatakan untuk akhirat, rugi. Sebab waktu ya habis juga sama. Ada yang mengajar di sekolahan, ya kalau niatakan untuk akhirat. Walaupun mengajarnya tadi lain ilmu jurusan agama, niatakan untuk akhirat. Ada yang bertukang, ada yang begawi, macam-macam, ada yang berdagang, niatakan untuk akhirat. Dan apabila engkau tidak mampu melaksanakan kewajibanmu terhadap agamamu, nah kita ni kada kawa bujur-bujur menuntut ilmu yang sempurna, kada kawa bujur-bujur dalam seharian ninto. Ketika engkau bergaul dengan manusia, nah karena kita ni bergaul dengan manusia, lalu kita kada kawa lagi menuntut ilmu bujur-bujur, larut dalam pergaulan, misal lah. Biasanya kau menuntut ilmu cuma karena larut dalam pergaulan, atau engkau tidak selamat dari membuat maksiat ketika kita bergaul lawan makhluk. Jadi dua nalah. Kita nih bergaul lawan makhluk, imbah bergaul lawan makhluk kita kada kawal lagi menuntut ilmu. Yang wajib nih berdoain, atau kada kawal lagi menggawi kewajiban-kewajiban kita. Satu. Atau waktu kita bergaul lawan makhluk ini kita tak umpat menggawi maksiat. Dua, maka hendaklah engkau beruzlah. Nah, ini solusinya. Arti beruzlah yaitu mengasingkan diri dari orang banyak. Nah, kami uzlah ini garis ekstrem bang. Nah, garis kita ini artinya mengurangi pergaulan. Nah, kayak itu mengurangi pergaulan. Dan ini adalah terlebih baik bagi dirimu. Maka disitulah letak keselamatanmu. Jadi kita kalau mau ukur diri seorang tuh nah. Bila aku bakawan, kada kau menuntut ilmu, masalahnya awar badminton aja terus. Nah misal nih, karena perlombaan. Awar mawurus perlombaan aja, ada juga nang kayak itu. Ada juga bila bergaul lawan ini awar catur aja terus. Catur yang jadi gawian tuh nah. Tinggal menuntut ilmu, nah, ini salah jadi nih. Dan apabila was-was selalu datang menarik hatimu untuk mengerjakan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah, kita ini sudah uzlah. Arti uzlah itu banyak berdiam di rumah sudah.
kada tapi bergaul lawan makhluk, tapi was-was nintu kada kawa dihalang-halangi masuk ke hati. Was-was nintu kada kawa ditutupi lawang. Amun manusia kawa ditutupi lawang, tapi was-was kada kawa ditutupi lawang jendela. Nah, maka apabila was-was selalu datang menarik hatimu untuk mengerjakan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah, padahal ketika itu engkau sedang beruzlah, artinya sudah mengasingkan diri lah, maka hendaklah engkau tidur. Nah, itu aja lagi. Guringnya sih, Den. Nah, ini jalan terakhir nih. Begaul ampih sudah, tapi pikirannya hendak menggui maksiat ya, baik guring aja sudah jadi. Nah, yang disebut guring lebih abdal daripada bangun. Dan inilah sebaik-baik keadaan dibanding sidin kada guring. Mun kada guring berpikir hendak mancuntan, hendak merampok bang. Mun kada guring nih. Padahal hampir sudah begaul. Tapi pikiran behari ini masih datang. Nah, baik bawa guringnya sudah jasidin. Karena sudah menjadi pegangan kita di dalam kehidupan ini. Apabila kita tidak mampu mendapat keuntungan dan kemenangan, maka biarlah kita ridha dengan lari di dalam mencari keselamatan. Nah, itu prinsipnya. Kita kada kawa berhujung. Nah, modal barang jangan takakat. Nah, kita tuh bahasanya. Kada kawa kita untung, jangan celaka barang. Paling kada selamat dalam hidup ini, selamat. Caka ibarat menyubarang sungai itu. Bisi kapalnya luas saja. Mun kawatu sampai menyeberang kita banyak bawaan dalam kapal ini tuh, macam-macam sembako ada, buah ini buah itu ada lengkap. Tapi kada kawa kita membuat macam-macam bakal di situ menyeberang tuh. Nah, kita barang yang tercabur. Tetap berbuat di kapal tuh menyeberang, kita yang sampai walaupun kada bawaan banyak. Nah, itu maksudnya. Maka alangkah hinanya orang yang adalah ini anunya logika berpikirnya aja sedin ilmu mantiknya. Nah, maka alangkah hinanya orang yang dapat menyelamatkan agamanya, inya kawa menyelamatkan agamanya. Artinya yang pardu-pardu kawa inya menggawi. Lah, menuntut ilmu yang pardu ain kawa inya menggawi. Selamat sudah agamanya. Tapi dengan menggugurkan, dengan menganggurkan dirinya untuk hanya sekadar guring saja. Orang ini sebenarnya selamat sudah dirinya. Dan kawah aja berbuat banyak. Caka ibarat kapalnya ada, menyubarang handak menyubarang sungainya tadi, kapalnya ada luas saja dan kesempatan membuat macam-macam makanan ke dalam kapal itu kawah aja. Tapi alangkah hinanya orang ini kadang mengambil kesempatan itu. Melihat sambako buah segala macam iwak, tapi kadang dibuatinya ke dalam perahunya. Padahal orang suruh, buat jodang, diam jadinya. Ini apa prinsip? Yang penting aku selamat dinya. Kan alangkah hinanya orang ini kesempatan ada, kadang mau mengambil keuntungan. Nah, itu maksudnya. Maka alangkah hinanya orang yang dapat menyelamatkan agamanya dengan menganggurkan dirinya karena tidur. Nah, sebab tidur itu adalah saudara mati yang bermakna pengangguran hidup jasidin. Jadi orang banyak guring memang selamat dari membuat gibah, memandir orang, melihat yang kada bagus, selamat orang guring nih. Tapi emang kita kawa bangun, kawa kada menggibah, itu lebih bagus lagi bangun. Sebab dengan bangun kita nih aktif, kawa berbuat kebaikan pulang tambahannya. Nah, tapi mencagar bangun kita kada kawa menggawi kebaikan, malah kita berbuat maksiat, baik guring. Tapi mun kita kawa bangun, selamat agama kita, kawa kada menggawi maksiat, baik bangun. Jadi anak ya kalau pikirkan halus-halus. Guring ya kan jadi anak. Mun bangun makan. Ya itu maksudnya. Jadi kita mau kurai, ada wayah-wayah kita tuh harus guring. Ada wayah-wayah kita tuh harus bangun. Yang tak salah nih tuh guring terus. Padahal ibarat bangun itu bermanfaat sih ini. Cuma guring. Berapa umur kita tak buang-buang di bawah guring. Padahal kita tadi ya ibarat bangun kada menggibah orang juga. Ya kalau kada mencangangi yang haram juga. Cakanya kita bangun tuh berapa keliling tasbih mengatik nih. Caka ibarat menolongi orang berapa kawa ya kalau. Nah,
Maka ada orang yang guring disebut pengangguran hidup naranya. Dan mencontohi benda-benda yang jamit, yaitu benda yang tidak bergerak. Nah, batu, pohon, batang kayu kan kada bergerak nih tuh. Nah, apa kau yang digunakannya, yang digawinya punya kada bergerak. Nah, jadi orang yang guring seperti benda mati. Tapi dengan catatan lah, bila inya guring tadi, bila inya bangun ada selamat, baik guring. Nah, itu tuh. Jadi ada orang bahari kisah nih malah sidin ini masuk ke dalam yang tempat maksiat nih. Masuk maka kawanan masuk, orang masuk bukan kawanan sidin masuk juga. Jadi masyarakat ini menilai sidin ini orang yang berbuat maksiat karena masuk di padang maksiat. Padahal nya kada tahu sidin tuh masuk hendak guring naham. Guring di situ. Jadi masuk guring sidin. Nah, kita kada tahu apa yang digawi di situ. Makanya kada boleh kita menuduh langsung bahasa jahat langsung. Karena kada tahu apa yang digawi orang di situ kecuali melihat dulu. Nah, yang kesembilan, adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang zuhur. Nah, ini kan orangnya sudah sampai waktu zuhur ya kalau ini pol 24 jam sini atur waktu kita nih. Waktu masih belum zuhur, imam sembahyang duha, 4 pilihannya loh kok. 4 pilihannya. Bisa hendak menuntut ilmu, silahkan. Bisa hendak berusaha, silahkan. Hendak menolongi orang lain, silahkan. Hendak guring juga, silahkan. Tadi. Cuma ya, prinsip yang 4 macam itu prinsipnya satu aja. Bila kada kawa menguntungkan, jangan merugikan orang. Nah, nintah. Yang kesembilan, adab mempersiapkan diri untuk sembahyang zuhur. Sebaiknya hendaklah engkau bersiap-siap untuk sembahyang zuhur sebelum gelincir matahari. Nah, matahari gelincir misalnya jam 12 seperempat. Kita setengah 12 itu sudah sadang tuh. Bersiap-siap. Kalau kita di sini kan kaum aja yang bisa siap tuh ya Allah. Kaum bangsa itu siap-siap. Maka hendaklah engkau tidur dulu qailullah. Tidur atau istirahat sebentar sebelum gelincir matahari. Waktu zuhur misalnya jam 12 seperempat. Nah, guring jam 11. Jam 11 guring setengah jam, setengah 12 bangun. Setengah jam aja, aku udah kadang 4-5 jam bang guring tuh. Setengah jam aja guringnya. Disebut qailullah naranya. Jadi guring sebelum waktu zuhur. Qailullah nih tuh. Apabila waktunya kurang lebih 1 jam sebelum azan zuhur itu nah, kita guring. Setengah jam guring, setengah jam lagi waktu zuhur bangun, lalu bersiap-siap. Nak bakamih kah, baudo kah, mandi wajib kah apa misalnya. Nah, itu. Jikalau ada bagimu adat, arti adat ini kebiasaan sembahyang tahajud atau berjaga malam. Nah, mun kita malam memang tak biasa bangun, maka mau kada mau supaya mudah ya guring tadi satu mat untuk berbuat kebaikan. Nah, guring waktu qailullah nih untuk kekinian lah, untuk kekinian. Untuk yang kontekstualnya sekarang ini nah. Kawah jadi ganti imbah zuhur guringnya. Jadi imbah sembahyang zuhur sudah, makan sudah, guring setumat, hendak asar bangun bisa enggak itu. Karena kita bila hendak guring jam 11-an tuh kada kawa, orang ada begawi. Ada yang majar di sekolahan guring ngalih. Ya kalau guru-guruan jam 11 itu kan jam aktifnya majar kada kawa guring. Jadi waktunya pun dipindah. Asal jangan guring imbah asar. Asal sebelum asar bisa dipindah waktunya. Nah itu. Tapi ulin dapatnya poldai pulang ya kalau kada kawa pulang guring gurunya. Nah. Untuk berbuat kebaikan, karena tidur sebentar sebelum gelincir matahari itu adalah sangat membantu engkau untuk berjaga di waktu malam. Nah, mun bangun malam ya kita. Tapi ini orang yang hendak bangun malam nih tuh, hendak bangun malam nih, guringnya tuh paling lambat jam 10 sudah guring. Hendak bangun malam jam 2, setengah 2 hanyar guring. Hanyar naik di tilam tuh berapa setengah 2. Lalu mamutarai kan apa tuh jam pikir lah setelah jam 2 bangun ya
Ya lo jam 2 nah. Tapi seorang berapa hanya jam setengah 2 berapa? Tak bangun naik matiin nah, enggak mikir tadi. Mati aja bangun guring bulangnya. Kenapa? Nah ya tadi daya tahan tubuhnya kada mendukung. Jadi jam 10 tuh sedang sudah guring. Ini termasuk yang sering disambat guru kita guru sekumpul. Jam 10 habis sudah acara. Acara apakah? Kada jangan sampai jam 12 atau kada usah. Jam 10 sudah pulihkan. Nah, itu wasiat sidin tuh. Jadi kalau ada wah ini acara maulidan apakah sampai jam 12 itu sudah melanggar wasiat sebenarnya. Apalagi yang nyaring bandar tuh mengganggu tetangga pulang ya kalau mengganggu higa mahiga pulang. Jangan kita itu model kayak bahiri. Ada apa? Hejo sampai jam 12 bah. Itu bang dangdutan sampai jam 1 aja. Udah kayak bahiriakan orang itu nah. Jangan, itu tuh urusan orang sudah nyata salah. Jangan kita mahiriakan yang salah. Nah. Sama halnya dengan makan sahur. Nah lah, yang dapat membantu orang yang berpuasa di waktu siang. Jadi makan sahur ini gunanya membantu tanyaman kita puasa siangnya nih tuh, tak kurang haus, tak kurang lapar karena sudah makan pang sahur. Tetapi kailulah kita nih kailulah nih juga nih, guring juga siang tanpa ibadah di waktu malam, maka sama halnya dengan makan sahur tanpa puasa ya kalau guring mesti bangun kada malam. Paham lebih nih. Nah, berarti sama ya, kayak makan sahur dan mesti bangun, tapi siang kada puasa. Nah, itu modelnya dah. Dan apabila engkau tidur kailullah, maka hendaklah engkau bangun sebelum gelincir matahari. Jam 11 guring, sekalinya bangun jam 3. Amun memang tak guring dasar kada sengaja itu kada apa-apa, alhamdulillah ya Allah. Nah ini bangunnya nah cuma kada berpuat, nah itu yang salah. Mendengar orang mayat juhur, mendengar telinga nih. Tapi menguliat galing. Nah, imban itu pulang, orang ajan mendengar juga galing. Itu bahasa ngajan narannya. Mbah galing, pas bujur-bujur tak guring. Sekali bangun tak jam 3. Nah, ini yang berdosa narannya. Jadi bangun kita guring siang sebelum zuhur, hendaknya bangun sebelum waktu gelincir matahari. Artinya belum masuk waktu zuhur kita sudah bangun. Kemudian haruslah engkau berwudu. Nah, sebelum berwudu ini beristinja dulu ya kalau. Jadi didahulukan istinja sebelum wudu. Apalagi bini-bini bangun guring langsung wudu jangan, bakami dulu. Laki-laki gitu juga berbasuh dulu, bebersih dulu istinja dulu hanyar wudu. Nah, setelah tuntung wudu dan pergi ke masjid. Tulak ke masjid. Ini yang kondisi normal lah, kondisi normal. Dan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Apabila kita datang ke masjid itu kurang belum azan zuhur. Kita datang sungsung belum azan zuhur, masuk ke masjid tahiyatul masjid. Tapi mun paharatan orang azan zuhur, kita tulak mulai rumah, lalu kita masuk ke masjid, orang sudah tuntung azan zuhur sudah tuntung. Yang hadir di sana orang sembahyang qabliyah, kita pun umpat qabliyah juga. Kadosa tahiyatul masjid. Maka dihukumi kita sudah mengerjakan menghormati masjid sudah dihukumi. Nah, misalnya Bang, kita datang tadi orang hanya hendak azan. Apakah kita sembahyang atau mendengari azan? Nah, karena kita datang orang azan dan kita satu tempat dengan muazzinnya, maka kita disuruh mendengari azan itu. Kadosa sembahyang. Nah, posisi kita Bang bila di dalam masjid nih, kayak apa posisi kita? Dudukkah, berdirikah? Nah, tasarah pian. Apabila pian rasa karena perjalanan jauh, asa uyuh awak, duduk aja kada apa-apa, kada usah perbuatan berdiri. Yang berdiri itu bisa juara tahu kenapa berdiri. Kenapa aja? Sini berdiri aja ya. Nah, duduk aja kada apa-apa. Cuma bila kita masih sigar sihat kuat karena kita tadi belum sembahyang sunat tahiyatul masjid,
sedangkan itu azan, nah berdiri ya kita supaya karena bila kita sebelum duduk kita sudah menggawi sembahyang sunat, lalu dianggap kita menghormati masjid. Nah itu kalau kita langsung duduk belum dihitung kita menghormati masjid. Nah misalnya kita langsung duduk, kayak apa solusinya? Yang semalam bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu 4 kali bulik, maka dihukumi juga menghormati masjid. Jadi lihat situasi juga. Tapi kita ini luar biasa juga pang datang kada masuk ke masjid, kada di pelatar masjid berdirian. Nah ya kalau karena bila sudah orang hendak hanya masuk bagus juga nggak itu. Dan engkau menantikan azan zuhur. Nah ini. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan zuhur, maka engkau menjawab perkataan muadzin seperti cara yang telah diterangkan terdahulu. Sudah kok terdahulu nih. Kemudian hendaklah engkau sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat. Nah, dengan 2 kali salam atau sekali salam. Boleh langsung keempatnya sekali salam, boleh 2-2. Atau 2 rakaat saja boleh aja. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sembahyang ini. Nah, artinya 4 rakaat sidin menggawi, banyak ke-7 4 rakaat tuh nah. Dan baginda juga bersabda, inilah waktu dibukakan pintu-pintu langit. Maka aku mau supaya diangkatkan amalanku yang soleh pada ketika ini Jasidin. Nah, dan 4 rakaat sebelum zuhur ini hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah, artinya sangat dikuatakan. Dan disebutkan akan kelebihannya di dalam sebuah hadis yang bermaksud barang siapa mengerjakan dalam keadaan ia memaguskan akan rukuknya dan sujudnya. Barang siapa mengerjakan yang 4 rakaat sebelum zuhur ini nih, barang siapa mengerjakannya tapi inya bujur-bujur memaguskan rukuknya dan sujudnya, artinya bertumaninah, maka akan bersembahyang bersama dengannya 70.000 malaikat. Nah, 4 lawannya job sembahyang, dan mereka itu memintakan ampun bagi orang tadi sampai datang waktu malam seharian ya kita. Sampai waktu malam memintakan ampun untuk kita. Sembahyang 4 kita juga sama-sama. Tapi kita tadi bujur sembahyangnya. Jangan salah. Setelah itu kerjakanlah sembahyang zuhur berjamaah. Cuma yang katakanlah nih berjamaah ini prinsipnya nah, jangan bergasak-gasak. Katakan tuh yang kita yang terlambat ini nah, atau kita hendak menyempati berjamaah jangan bergasak-gasak. Sebab bila nya bergasak-gasak sudah kehilangan pahala jamaah tadi. Nya santai aja, makanya disuruhkan sebelum waktu. Jadi kalau kita bertumaninah, tenang, amun bergasak-gasak itu baik sekadu usah berjamaah aja kada Bapak. Atau seapa kawa kita memperdapati jamaah sa itu. Nah, dan engkau kerjakan pula setelah itu sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat. Nah, imbah tuntung zuhur bewirid lalu ba'diyah zuhur 2 rakaat. Niatnya nintu aku sembahyang qabliyah, paling handap ke situ kan. Aku sembahyang qabliyah. Sah sudah, biar kada berbuat sunat. Kenapa? Ini jelas sunat ba'diyah tuh kada yang wajibnya sunat berataan. Imbah tuntung zuhur aku sembahyang ba'diyah. Sah sudah. Atau dibuati aku sembahyang sunat qabliyah. Aku sembahyang sunat ba'diyah. Masalah 2 rakaat itu kada dibuat kada apa-apa itu di hati. Waktu yang Allahu Akbar aku sembahyang qabliyah, untung. Aku sembahyang ba'diyah, sudah. Sunatnya dibuatkah? Kada apa-apa kada dibuat. Kenapa aja kada boleh kada dibuat? Karena itu nyata sunatnya. Barang siapa, sudahlah.
Setelah itu kerjakanlah sembahyang zuhur berjamaah, dan engkau kerjakan pula setelah itu sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat. Dan jangan engkau sibuk setelah itu imbah tuntung zuhur nih, boleh ke rumah. Janganlah engkau sibuk setelah itu hingga masuk waktu asar, melainkan dengan kesibukan belajar ilmu kah, atau menolong orang lain kah, atau membaca Al-Quran kah, atau mencari biaya hidup kah. Nah, berusaha aja kita yang engkau gunakan untuk keperluan ibadahmu. Nah, ya kalau jadi masuk di kita nih ibadah asar itu berusaha boleh aja juga. Sebelum sembahyang asar, hendaklah engkau kerjakan sunat qabliyah asar 4 rakaat dengan 2 kali salam. Nah, jadilah imbas sembahyang zuhur itu apa yang kita gawe? Di sini ada pilihan-pilihannya, menuntut ilmu kah, bawirid, ba'amaliyah kah, atau bausaha kah. Yang imbas sembahyang zuhur tadi menuju ke asar. Nah, amun kita belum sampat guring, boleh hai guring di situ. Nah, waktunya guring. Jadi tuh kita tuh mengatur jadwal kita tuh sesuai lawan kondisi kegiatan kita juga. Lah, kada kau disamakan. Sebelum sembahyang asar pulang, hendaklah engkau kerjakan sunat qabliyah asar dulu 4 rakaat dengan 2 kali salam atau 1 kali salam. Dan sembahyang ini juga termasuk sembahyang sunnah muakkadah, yaitu yang dikuatkan dan mengikuti pendapat sebagian ulama. 4 rakaat sunnah qabliyah asar ini hanyalah sunat ghairu muakkadah, sunat biasa. Jadi ada 2 pendapat para ulama, ada memandahkan sunnah muakkadah, ada memandahkan ghairu muakkadah. Nah, maksudnya sunat biasa bukan sunat muakkadah maksudnya. Maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu abdan shalla qabla al-asri arba'an. Artinya semoga Allah mencurahkan rahmat kepada seseorang yang sembahyang sunat qabliyah asar 4 rakaat. Itu doa Nabi. Ya Nabi, mudahan orang yang mau sembahyang asar sebelum asar 4 rakaat dirahmati Allah taala aja sidin. Nah, itu doa Nabi. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk mencapai yang demikian itu, supaya engkau termasuk di dalam orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai rahmat dari Allah taala. Cuma ini dengan catatan bolanglah. Nah, ini kan sunat tuh kan ini. Nah, apabila kita kedudukan kita atau posisi kita dalam rangka menyempurnakan yang wajib, artinya hendak membujurkan yang wajib, maka yang sunat itu kayaknya dulu. Misal kita banyak bisi qadaan, misal qadaan banyak benar qadaan. Nah, maka abdul mana? Dahulukan qadaan. Apabila waktunya tadi sempit, dahulukan qadaan dulu. Tapi kalau waktunya panjang dan yang kita qada ini kada banyak juga, misalnya kada apa aja menggawi rawatib itu boleh aja, karena rawatib itu menambal yang wajib fungsinya. Nah itu cuma seadanya waktunya mepet nih, uji Jirail nyawa aku beri waktu setengah jam aja lagi meninggal dunia. Nah, mana yang kita gawi qadaan, jangan menggawi yang sunat, karena yang sunat kita kada dituntut, kena yang wajib yang dituntut oleh Tuhan. Nah itu. Dan jangan engkau sibuk setelah sembahyang asar kecuali dengan seumpama pekerjaan yang telah kami sebutkan sebelum ini. Jadi imbah asar tuh sibukan kita tuh bisa menuntut ilmu atau berusaha, bisa. Dan sangat tidak patut bagi seseorang menyia-nyiakan waktu dengan ia mengisi waktunya dengan apa saja pekerjaan yang kebetulan datang kepadanya. Artinya sekehendak hati itu kita, atau menyibukkan dirinya dengan cara apa saja yang dia sukai. Nah, sepatutnya hendaklah engkau ini sama ini pianah nih kayak di sekolahan tuh kayak IMI ya, kalau apalagi ini SD IMI pang dulu yang diumamakan kayak sanawiyah, nah kayak itu juga. Ini ulun menghimbau aja, ulun ucapakan aja nah kayak ekstra kuliah itu apa? Ya kalau kayak pramuka apa segala macam itu bagus saya. Cuma mencagar pramuka misalnya atau kegiatan yang kulir-kulir itu cagar kita sampai yang asar kada sampai tegawi misal.
Ya kan akan tuh datang sungsung pian sekolahan tuh. Acara imbah asar jam 2 sudah datangnya. Nah, karena jam 2 tuh datang tuhnya basar bung kada dibimbing sama yang asar berjamaah ada basarnya. Maka kalau 6 im itu ada yang sudah balik, ada yang sudah haid. Karena pulang bulikannya tadi ada cepat bulikannya. Sudah parang-parang ayat hanya datang mambil abah mamanya. Bulik ke rumah pulang 10 kilo jauhnya. Sepeda motor berapa kali lampu merah tuh datang ke rumah maghrib basar belum. Yang kuitan sama belum basar juga. Nah ini nih kayak ini kebanyakannya. Jadi kena maghrib nah. Jadi yang bagusnya nih tuh hendak isra yang kulir-kulir nih tuh mengkawan nih tuh diulah waktu tuntung selesai acara sampai balik ke rumah. Jadi sampai maghrib sampai ke rumah waktu sudah maghrib tuntung. Ada yang maghrib sudah masih di jalan nih. Nah, gara-gara yang kulir-kulir itu tuh. Jadi hati-hati juga kita kebijakan-kebijakan itu dilihati, jangan sembarang juga. Yang saulah-ulah kebijakan adakan acara ini, sekolahan acara ini, sekolahan. Buriknya kayak apa? Kau kada bujur menggawi maghrib, bujur-bujur. Dan datang ke rumah mandi segala macam-macam. Isya sudah tuh, maghrib belum, asar belum juga tadi. Maka pin maghrib ini tempat benar ke isya kada lewas waktunya. Maka ini hari-hari isra kulir-kulir itu pulang. Sepatutnya hendaklah engkau menghitung dirimu dan merencanakan segala pekerjaanmu. Nah ya kalau dan menyusun wiridmu pada waktu siang dan malam diatur. Jadi wirid tadi kada sama. Jadi guru itu memberikan pengarahan aja bahan-bahannya. Masalah mengatur jadwal sesuai akan lawan kondisi kita masing-masing. Maka engkau tuntut bagi setiap waktu itu. Engkau tentukan bagi setiap waktu itu akan sesuatu pekerjaan yang tertentu yang tidak melebihi masa yang telah ditentukan. Artinya sesuai kadar kemampuan. Dan janganlah engkau mendahulukan apa-apa pekerjaan yang lain daripada pekerjaan yang telah engkau tentukan. Amun sudah kita menyusun jadwal, nah bujur-bujur jadwal digawe. Jangan menggawi yang kadada ke jadwal. Apabila engkau merencanakan pekerjaanmu dan menyusun waktumu, nah maka di sini pasti engkau akan melihat keberkahan daripada setiap waktumu yang sangat berharga itu. Jadi seluruh orang-orang wali-wali Allah Ta'ala itu berjadwal pian waktu nih. Besok kena ia pulang. Sekitarnya alhamdulillah berjadwal sudah ya kalau bermaghrib, bersubuh, maghrib, subuh beracara sudah. Nah, tetapi jikalau engkau biarkan dirimu dengan tidak teratur atau kosong daripada apa-apa pekerjaan yang berfaedah, seperti halnya binatang, dan engkau tidak tahu apakah yang mesti engkau perbuat pada setiap waktu, niscaya engkau akan menyesal dan waktumu akan berlalu sia-sia. Nah, ya kalau dan sedangkan waktumu itu adalah umurmu, dan umurmu itu adalah modalmu. Kayak apa aja orang sugihnya, mun sudah habis umur kada kau bapak lagi, habis modal. Dan dengan modal inilah engkau mencari keuntungan untuk negeri akhirat. Hanya dengan umurmu saja engkau dapat mencapai kebahagiaan yang sebenarnya di negeri yang kekal abadi di sisi Allah Ta'ala. Maka setiap napas tuh hinak lah. Setiap napas atau hinak dari nafsumu adalah laksana batu permata yang tak ternilai harganya. Karena ia tidak dapat diganti walau dengan apapun sekalipun. Dengan apa sekalipun. Ada orang berjual sanapas ya kalau enggak ada. Pas 2 napas 3 napas kada ada orang berjual. Dan apabila ia telah luput, maksudnya ia tidak akan kembali apabila kada tak isi dengan ibadah, kada tak burik lagi napasnya tuh. Tidak akan kembali buat selama-lamanya. Maka janganlah engkau menjadi seperti orang yang bodoh yang tertipu di dalam kehidupannya. Di mana maksud tertipunya? Di mana setiap hari mereka bersuka-suka dengan bertambah banyak harta, mengumpul lawan harta benda hari-hari. Mereka sedangkan umur mereka itu semakin berkurang. Kan kita umur kita ini sudah berjatah ya Allah.
mengumpulkan harta hari-hari bertambah banyak, padahal umur kita berkurang. Mun dipikir-pikir mengumpulkan banyak-banyak umur kita berkurang. Cakanya kita makin banyak harta, makin bertambah umur, kada apa aja. Makin berkurang berarti pacang harta yang banyak itu cagar ditinggalkan. Nah, apalah faedahnya harta yang bertambah apabila umur jadi berkurang? Nah, ya kalau harta bertambah, umur berkurang, apa gunanya? Oleh itu janganlah engkau bergembira dengan banyak besi harta kecuali dengan tambahan ilmu atau amal saleh. Kenapa dengan bertambah ilmu dan amal saleh kita bergembira? Karena nintu yang cagar kita bawa. Kalau hanya bertambah harta aja kalau usah gembira, kada pacang dibawa juga. Kecuali nintu kena disedekahkan kah, dijakatakan kah, hanyar dibawa. Amun diandak di rumah aja, diandak di bank aja belum apa-apa lagi. Jangan bergembira kita, karena pacang ditinggalkan. Karena keduanya ilmu atau amal tadi wajar digembirai, karena keduanya adalah sahabatmu yang menjadi temanmu yang setia di dalam kubur, ilmu dan amal salih. Nah, bahkan ketika keluarga, harta, anak dan kawan-kawanmu semuanya meninggalkan engkau. Bisi bini bungas benar, kita mati dah aku nyempet buat. Paling lawas 100 hari sudah kawin pulang. Nah, lain pulang lakinya. Apabila wallahu alam. Nah, sambungannya apabila